sebenarnya teman-teman gitu ya, apakah aman? Ini kan mau resesi gitu, masa investasi gitu ya. Sebenarnya teman-teman balik lagi pengelolaan keuangan teman-teman seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya aman atau enggak sebenarnya dalam investasi ya sebenarnya nggak bisa ditunda sih gitu ya. Kalau lihat kondisi sekarang ya pasar modal kita gitu ya, pasar modal syariah terutama gitu ya, itu investor syariahnya numbuh hampir 400%, udah 392% dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Kemudian apa namanya, kalau misalnya kita lihat saham-saham syariah makin lama makin banyak gitu ya. Bahkan lebih dari 60%-nya sekarang gitu ya. Setiap ada perusahaan baru yang listing itu kemungkinan besar dia adalah saham syariah. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya ngomongin resesi gitu ya, ini jangan terlalu takut banget. Justru kalau misalnya kita takut gitu ya, udah tahu di depan ada resesi, masih belanjanya aneh-aneh gitu ya, masih beli barang-barang yang sebenarnya kagak penting buat dibeli gitu ya. Lebih baik ya itu tadi teman-teman, lebih baik uangnya diinvestasikan untuk beli barang yang lebih nggak penting lagi, yang lebih mahal gitu ya. Teman-teman kira-kira kayak gimana sih kalau misalnya menghadapi resesi nggak usah takut sebenarnya teman-teman. Yang penting apa ya itu tadi, dana apa namanya, dana darurat teman-teman sediakan, tabungan teman-teman sediakan, investasi dilakukan. Karena kalau misalnya ditunda-tunda terus gitu ya, selamanya nggak akan investasi gitu ya. Kan dulu juga pas corona gitu ya, wih pasar modal lagi ancur banget, ah saya nggak mau masuk dulu. Lah padahal orang-orang yang punya duit banyak gitu ya, yang punya cash besar gitu ya, dia beli-beliin tuh, dia pulung-pulungin tuh saham ini bagus padahal, tapi dijual dengan harga murah, minus 30%, minus 40%. Bahkan ada saham yang boleh dibilang minusnya lebih dari 50%, dia beli, nggak sampai 1 tahun, itu berbalik, naik 150%. Ada saham yang kayak gitu? Ada. Banyak, bahkan lebih dari 150% pun ada ketika dipertahankan terus menerus gitu ya. Jadi teman-teman jangan ditunda gitu ya, nunggu IHSG sampai 6.000, udah IHSG 6.000 ya semoga nanti 6.500 gitu ya, udah 6.500 tunggu lagi ke 7.000 gitu ya, tunggu lagi nanti pas resesi kira-kira IHSG pas nyampe 6.000 saya mau lakukan. IHSG memang naik turun dan selama itu kita cuma lihat doang gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Ini menurut saya agak keliru. Jadi kalau teman-teman mau investasi, investasilah dari sekarang gitu ya. Cari perusahaan yang kinerja yang baik. Cari perusahaan yang boleh dibilang tahan banting, kuat gitu ya. Ini udah berapa kali krisis dia tetap konsisten penjualannya gitu ya. IHSG-nya memang naik turun, harga sahamnya naik turun, tetapi perusahaan ini ternyata telah melewati berbagai banyak cobaan dalam perekonomian kita dan tetap berkinerja baik. Tetap membagikan dividen minimal itu. Ya enggak? Demikian Mas Sasa. Oke, poin pentingnya adalah mulai aja dulu gitu ya. Entah itu resesi atau gimana ke depannya. Yang penting kita apa ya? Mulai dulu, kita punya dulu gitu. Syukur-syukur tadi kata Mas Dery, ada loh saham-saham yang bisa sampai naik 150%. Kalau ditunda-tunda terus yang ada makin mahal gitu ya harganya Mas ya, daripada makin mahal terus mending kita mulai dulu aja sekarang gitu. Mungkin bisa jadi tips adalah teman-teman yang belum mulai, investasi sedikit aja dulu, 100.000, 200.000. Itu gitu sebagai uang belajar ya Mas Dery ya. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu. Kadang tuh kalau kita udah mulai nyoba nih investasi syariah, udah mulai dapat keuntungan, itu malah jadi ke-trigger buat mulai nambah gitu kan, rutin setiap bulannya gitu. Jadi teman-teman yang penting mulai aja dulu gitu. Nah, Mas Dery, kalau ngomongin resesi, kalau ngomongin kerugian, itu kan bisa dibilang risiko ketika kita berinvestasi gitu ya. Nah, kalau investasi di pasar modal syariah itu risikonya apa aja sih Mas? Selain ya risiko kerugian gitu kan. Dan gimana cara meminimalisir risikonya nih Mas? Kerugian itu sebenarnya terjadi ketika kita merealisasikannya, terutama untuk saham gitu ya. Kita Ya. ngobrolin soal saham. Kerugian terjadi ketika kita merealisasikan kerugian tersebut. Udah tahu beli sahamnya harganya 4.000, dijual 3.000 gitu ya. Ini teman-teman sebenarnya merealisasikan kerugian atau misalnya melakukan cut loss. Contohnya gimana gitu ya. Kalau saya tidak nyaman kalau misalnya portofolio saya sudah kurang atau turun lebih dari 10% gitu ya. Saya misalnya akan merelokasi atau misalnya men-switching aset saya yang minus 10% ke aset lainnya gitu ya. Kalau ini sebenarnya bagus konsepnya gitu ya. Tapi kalau nggak punya konsep sama sekali merealisasikan kerugian, ya sebenarnya sampai kapanpun juga tidak akan untung di pasar modal gitu ya. Tetapi memang ada ilmunya. Nah, teman-teman, apa sih risiko yang ada di pasar modal syariah selain risiko pasar tadi gitu ya? Itu kan market risk gitu ya. Ya sebenarnya teman-teman bisa lihat juga risiko lainnya adalah saham syariah bisa saja keluar dari daftar efek syariah. Jadi saham yang ada sekarang di daftar efek syariah itu mungkin saja keluar gitu ya. Tetapi teman-teman tidak usah panik gitu ya. Mungkin sekarang wah sahamnya keluar nih, gitu apa yang harus dilakukan? Jangan panik. Atau sahamnya kok tiba-tiba hilang.
biasanya gitu di beberapa sekuritas saham ini dipindahkan ke akun yang reguler karena sudah lebih dari 10 hari gitu ya, tidak ada action. Padahal sebenarnya ketika saham itu keluar dari daftar efek syariah, itu sebenarnya harusnya dipindahkan atau dijual gitu ya. Jadi memang kalau misalnya sebelum 10 hari itu biasanya dikasih reminder tuh. Tapi kalau udah lebih dari 10 hari, biasanya harusnya dia dijual, tetapi memang dipindahkan dulu ke akun yang reguler supaya bisa dijual. Karena di sistem online trading syariah, waktu yang biasa diberikan hanya 10 hari. Apa yang kita lakukan ya teman-teman, ya tergantung mau jual di hari ke-1, di hari ke-10 ya silahkan. Pak, saya ingin mempertahankan, siapa tahu dia bisa syariah lagi. Itu juga pilihan. Serius, itu juga pilihan. Walaupun kami bersama DSN MUI merekomendasikan Anda untuk menjual saham yang sudah tidak syariah gitu ya, jawabannya juga cuma rekomendasi gitu ya, tidak dipaksa. Kalau teman-teman ini bucin banget sama perusahaan ini, aku nggak mau lepas, ini kan saham yang aku beli, gitu. Silahkan aja. Kan nggak mungkin juga, jual lo udah kagak syariah. Nggak ada yang kayak begitu gitu ya. Jadi teman-teman, itu salah satu risiko saham bisa keluar dari daftar efek syariah gitu ya. Mau nggak mau ya kita harus mengikhlaskan diri gitu ya untuk misalnya menjual, cari saham syariah yang lain. Jadi sebenarnya teman-teman tenang aja, switching aset itu harus tetap dilakukan, atau kita memang harus terus memantau minimal 6 bulan sekali gitu ya. Kalau misalnya perusahaannya keluar dari daftar efek syariah, ya lakukan switching aset. Tapi kalau misalnya nggak mau melakukan itu, ya berarti sahamnya akan dititipkan di akun teman-teman juga, tapi yang reguler. Demikian. Oke, sangat menjawab ya teman-teman. Tadi ada kerugian yang memang harus kita hadapi gitu ya. Namanya juga investasi, pasti ada keuntungan dan kerugian. Tapi itu juga cara menanggulanginya balik lagi ke teman-teman preferensinya mau seperti apa gitu. Nah Mas Dery, tadi kita udah singgung sedikit tentang kondisi sekarang tuh kayak gimana sih pasar modal syariah. Nah menurut Mas Dery sendiri, potensi pasar modal syariah ke depannya itu kayak gimana nih Mas Dery? Oke, sekarang gini, di tahun ini aja gitu ya, ternyata yang meminati sukuk itu udah besar banget, banyak banget. Udah banyak banget. Dan gitu ya, yang membeli produk investasi fixed income kayak tadi, kayak sukuk negara gitu ya, itu mulai didominasi oleh perempuan. Menurut saya ini adalah dua kabar yang bagus. Kenapa? Di saham sendiri, di pasar, di Bursa Efek Indonesia, jumlah investor perempuan itu sedikit, kurang dari 40% gitu ya. Jadi 60-40. Jadi tapi kalau misalnya dilihat lebih detail lagi, ternyata cuma 37% yang perempuan gitu ya. Kedepannya kayak gimana gitu ya. Ternyata penerbitan sukuk sekarang udah berapa kali, ada sukuk retail, ada sukuk tabungan, dan itu pun berapa kali gitu ya. Dalam setahun bisa lebih dari satu kali. Sedangkan zaman dulu kan kita lihat sukuk paling cuma sekali setahun, sekarang udah berkali-kali gitu ya. Artinya apa? Negara saja sudah ngeh gitu, oh ternyata peminat sukuk juga lumayan banyak gitu ya. Terus untuk yang saham bagaimana? Oh, kondisi market sekarang justru Indonesia sedang mengalami recovery. Artinya apa gitu ya? Kondisi market kita gitu ya, itu sama aja dengan yang syariah. Kenapa? 60% lebih saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu sudah syariah. Sehingga bagaimana market bergerak, ya saham syariah juga bergeraknya seperti itu gitu ya. Kalau misalnya ini ada anomali gitu, satu saham yang konvensional naiknya luar biasa atau volatilitasnya tinggi banget, yaitu pilihan. Tapi kalau menurut saya gitu ya, kondisi pasar modal syariah saat ini dan ke depan, menurut saya kalau misalnya teman-teman melihat, tentunya akan sangat bermanfaat sekali, tentunya akan sangat memiliki potensi sekali. Karena apa? Karena teman-teman gitu ya, tidak ada tempat lain untuk mengenerate aset teman-teman kecuali di pasar modal. Dan kalau teman-teman mau memilih yang sesuai dengan prinsip syariah, jawabannya adalah saham syariah, reksadana syariah, ETF syariah, dan sukuk gitu ya. So teman-teman kalau misalnya masih menunda gitu ya, potensi yang saya bilang tadi bagus, belum tentu gitu ya, belum. Gimana teman-teman? Halo? Ya, tadi Oke, agak Mbak Sasa, putus-putus ya. sorry. Iya.
Oke, Iya. udah aman lagi ya Mas Ini Dery ya? saking bahasa. Ah, nggak apa-apa. Kayaknya dua-duanya kurang bagus nih, nggak apa-apa ya. Udah aman lagi ya Mas Dery ya? Oke, sip. Oke, Aman ya. jadi teman-teman jangan ragulah untuk mulai investasi karena tadi pilihannya juga banyak, potensi ke depannya banyak. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mulai, nggak ada impactnya juga buat teman-teman gitu kan. Nah, mungkin pertanyaan lagi nih Mas Dery. Kira-kira nih ke depannya dari IDX Islamic bakal ada gebrakan apa lagi nih buat pasar Hmm. modal syariah? Karena kan setahun belakangan dan tahun-tahun sebelumnya selalu ada achievement-achievement baru, ada program-program yang luar biasa gitu ya. Nah, tahun depan kira-kira bakal kayak gimana nih, Mas Dery? Nah, insya Allah sebenarnya kita juga dari belum tahun depan, ini di tahun sekarang aja kita udah mikirin nih tahun depan kita pengen ada apa. Yang pasti pengembangan produk baru pasti kita luncurkan. Semoga gitu ya. Yang kedua adalah sebenarnya pengembangan market ini memang sudah menjadi kewajiban kami gitu ya, bersama teman-teman sekuritas juga pasti kita lakukan berbagai banyak event yang bagus, yang enak untuk didatengin gitu ya, yang juga nyaman untuk teman-teman ikutin. Jadi kayak misalnya salah satunya yang tahun ini Bandung Syariah Investor City, kita memang nggak ada Syariah Investment Week tahun ini gitu, tapi sebagai gantinya untuk merayakan 25 tahun pasar modal syariah ada Bandung Syariah Investor City, dan mungkin tahun depan juga ada Syariah Investment Week, dan kemudian untuk pengembangan lainnya mungkin di bidang filantropi juga tetap ada. So teman-teman ikutin, insya Allah di tahun 2023 banyak banget event yang menarik, dan insya Allah juga kita divisi pasar modal syariah dan mungkin MNC Sekuritas juga akan menyelenggarakan kegiatan yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Wih, mantap banget ya. Kayaknya bakal banyak gebrakan-gebrakan dan inovasi-inovasi baru. Jadi teman-teman gak usah bingung-bingung lagi, kita support juga buat ya, ekonomi kita juga secara general gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan, ini sebenarnya lebih ke buat saya sih ya. Gimana caranya mau mulai investasi syariah? Caranya gimana nih registrasinya di MNC? Nah, teman-teman bisa klik link yang udah dipin nih di komen bit.ly buka akun Syariah Motion. Jadi nanti teman-teman bisa melalui link itu buat daftarnya. Nanti ikutin aja step-stepnya sampai selesai. Jadi gampang banget teman-teman bisa investasi syariah. Tadi udah ada SOTS-nya gitu ya. Ada reksadana juga. Jadi teman-teman udah full package di situ, bisa filantropi juga gitu. Nah, Mas Dery, pertanyaan terakhir mungkin ya karena waktunya terbatas nih. Tips dan triks buat teman-teman yang baru memulai atau baru akan atau baru ke-trigger doang nih Mas Dery, apa sih tips dan triksnya buat investasi di pasar modal syariah? Kalau udah mulai ada getaran dalam hati, oh kayaknya saya harus investasi gitu ya, langsung itu udah ada linknya tuh ya, langsung gitu ya buka linknya dan langsung teman-teman buka rekening. Kenapa? Setelah buka rekening pasti ada dorongan lebih lanjut. Dorongan itu yang akan membuat Anda berkembang. Tapi kalau udah ada getaran hati gitu ya, wah saya kayaknya harus investasi, wah saya kayaknya harus mengelola keuangan lebih baik gitu ya. Wah saya kayak misalnya tahu gitu kalau misalnya yang namanya sejahtera atau kaya itu soal mentalitas gitu ya. Bagaimana mentalitas saya terbangun kalau misalnya saya tadi tidak mampu mengelola keuangan dengan baik gitu kan. Nah teman-teman kan udah banyak tuh ya, banyak kasus gitu ya di Indonesia gitu ya. Ada satu desa gitu ya, tanahnya dibeli gitu ya, jadi desa miliarder. Cerita kan desa miliarder tuh banyak gitu ya, itu udah banyak gitu ya. Tetapi dalam waktu kurang dari 1 tahun pada miskin lagi. Kenapa? Nggak paham cara mengelola uang, karena nggak paham cara memperlakukan uang gitu ya. Tuhan maha pengasih, tapi kalau memperlakukan uang tidak bisa dilakukan, yaitu uang tuh nggak punya ampun gitu ya teman-teman. Makanya saran saya kalau udah ada getaran langsung gitu ya buka rekening. Biar apa? Biar belajar, simple aja. Saya kenapa sih dari tadi nyuruh buka rekening terus? Biar belajar. Kenapa? Karena menurut saya kalau misalnya Anda tidak buka rekening, Anda pasti nggak akan belajar. Jangankan gitu ya, jangankan besok gitu ya, Anda tutup IG live ini dijamin apa yang kita omongin dari Udah hampir lupa. 1 jam lupa udah gitu ya. Mau biar nggak lupa, teman-teman buka rekening. Setelah itu kan bisa DM MNC Sekuritas, bisa DM IDX Islamic gitu ya, nanya selanjutnya gimana. Setelah proses buka rekening juga tanya sebagai nasabah, saya kira-kira dapat nggak gitu ya akses untuk pelatihan-pelatihan analisa fundamental, teknika dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman nggak buka gitu ya, nggak ada action, ya udah kuncinya di teman-teman kok gitu ya, mau mulai atau enggak. Yang paling berat memang itu gitu ya. Buat hijrah juga sama, yang paling berat adalah memutuskan untuk melangkah, bisa atau enggak gitu ya, bisa atau enggak ya. Kalau misalnya nggak pernah melangkah selamanya nggak akan bisa. Kita ini adalah orang yang kayak ngajarin renang gitu ya,
kalau misalnya kita ngomongin terus gitu ya, cara berinvestasi kayak begini, sama kayak cara renang tuh kayak begini, tapi nggak nyemplung, Islam juga nggak akan bisa renang. So, teman-teman, pesan saya cuma satu, mulai. Kalau teman-teman udah ada trigger, wah saya kayaknya harus investasi yang syariah, lakukan. Wah kayaknya saya belum soleh gitu ya, nggak ada hubungannya soleh apa kagak gitu ya. Saya belum muslim gitu ya, atau tidak muslim, ya tidak masalah gitu ya. Pilih juga syariah, teman, jangan takut, jangan banyak alasan lah. Kalau ngerasa, produk syariah bagus ya, tapi aku non muslim, nggak ada hubungannya. Silahkan, ini soal bisnis. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda soleh atau enggak, kalau Anda udah tahu, oh ternyata investasi syariah bagus, lakukan. Oh investasi syariah bisa cuan, beli gitu ya. Jangan terlalu banyak berpikir gitu ya. Yang penting ketika teman-teman tahu, teman-teman beli sesuai dengan aturan, insya Allah itu akan memberikan manfaat buat teman-teman. Oke, jadi key points-nya adalah mulai dan praktekin. Bener sih, kalau kita ngomong doang nih, dengerin gitu ya, tapi nggak dipraktekin udah pasti lupa gitu. Apalagi teman-teman udah mikir, aduh investasi saham tuh banyak angka-angkanya, banyak analisisnya, ribet. Ya ribet kebayang doang gitu, kalau nggak dipraktekin padahal nggak sesusah itu kok gitu kan. Apalagi kalau misalkan ya kayak gini, kita support buat mengadakan edukasi buat teman-teman, cara analisis kayak gimana biar nggak salah gitu kan. Jadi sekalian ini juga promosi ya biar teman-teman. Sekali lagi ini MNC kita punya program baru untuk edukasi syariah, ada IG live setiap hari Rabu, nanti Rabu depan join lagi, dan nanti besok lusa hari Jumat ada webinar. Nanti mungkin kalau webinar lebih praktikal, kita ada slide-nya juga, teman-teman bisa nyatat-nyatat, kita analisis dan lain-lain, jadi lebih detail. Nanti pantengin terus IG-nya MNC biar teman-teman tahu jadwalnya kapan aja, teman-teman bisa daftar, pastinya gratis ya teman-teman, buat nge-support teman-teman buat mulai investasi gitu ya. Oke Mas Dery, nggak kerasa nih udah 1 jam kita ngobrolin investasi syariah, udah banyak juga pertanyaan dari teman-teman yang udah kita jawab. Semoga teman-teman di sini semakin aware ya Mas ya tentang investasi syariah, dan nggak ada lagi keraguan buat mulai investasi syariah. Mungkin closing statement singkat aja dari Mas Dery deh. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman mengalami kesulitan dalam belajar, ya itu wajar gitu ya. Justru sebenarnya kita mendapatkan keuntungan itu hasil dari kesabaran kita menjalani proses gitu ya. Makin gede sabar Anda gitu ya dalam menjalani prosesnya, makin gede cuannya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman nggak mau mulai mencintai apa yang teman-teman benci, kan benci sama angka gitu ya. Pusing ngelihat online trading gitu ya. Kalau teman-teman nggak mau mencoba mencintai apa yang teman-teman benci, jangan harap teman-teman layak untuk mendapatkan apa yang teman-teman ingin cintai. So teman-teman, ya tidak ada cinta yang bisa dibiarkan atau tanpa diperjuangkan. Makanya sama, untuk kesejahteraan pun sama. Anda tetap harus berjuang. Nggak bisa saham syariah atau misalnya yang saham apapun atau investasi apapun bisa mendatangkan keuntungan dengan mudah. Semua harus pakai usaha, gitu ya. So teman-teman, saya tunggu sebagai investor syariah.